Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1293 Pengaturan Jifei. Setelah Jifei selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke Hotel Longcheng. Saat ini, Hotel Longcheng sedang kacau balau. Namun semua orang di tempat kejadian tidak pergi, tetapi mereka juga tidak mengambil tindakan. Melihat Jifei kembali dan tidak melihat kakek Sikou Siong, Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue tiba-tiba menjadi cemas dan dengan cepat melihat ke arah Jifei dan bertanya, "Di mana kakekku?" Jifei tidak menjawab, tetapi menatap Long San yang lebih tua. "Long San, kamu bertanggung jawab atas pemakaman Long Ri, Long Yue, dan Long Zeng, membantu Long Hui menyembuhkan luka-lukanya, dan mendirikan sebuah monumen untuk kepala balai Sikou Siong agar dapat dikagumi oleh generasi mendatang." "Ya," Penatua Long San langsung menyetujui, "kakekku dibunuh olehmu." Ketika Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue mendengar bahwa sebuah monumen akan didirikan, mereka berteriak bersamaan. Meskipun Sikou Bingnian membenci kakeknya, dia juga ingin hidup. Lagi pula, hanya ketika dia masih hidup dia memiliki mimpi dan harapan. Namun pada akhirnya, dia meninggal. Mengira dirinya muntah darah akibat pukulan terakhir Jifei, tatapan matanya penuh amarah saat menatap Jifei. "Mulai sekarang, Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue adalah anggota balai naga kami. Siapapun yang menindas mereka berarti memprovokasi balai naga kami dan akan dibunuh tanpa ampun." Jifei membuat pengumuman itu dengan nada tegas tanpa penjelasan apapun. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Penatua Long San dan lainnya segera melangkah maju dan berkata ya. Berdebar, Sikou Bingnian dan Sikou Ningsue jatuh ke tanah pada saat yang sama. Mereka tahu bahwa kakek mereka telah tiada, kali ini benar-benar meninggal. Walaupun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tahu bahwa meskipun Jifei membunuh kakek mereka, dia sangat menghormati kakek mereka. Para saudari itu sangat bimbang dan tidak tahu bagaimana menghadapi Jifei. Jifei mengabaikannya dan menatap kakak Long. "Kerja sama hari ini di Longcheng juga merupakan kerja sama terakhir kita. Mulai sekarang, kau dan aku masih musuh." "Hahaha," Saudara Long tertawa. "Jifei, aku suka keterbukaan dan kejujuranmu. Itulah sikap seorang pria. Mulai sekarang, aku, Saudara Long, juga akan berjuang sekuat tenaga untuk melawanmu. Itulah rasa hormat yang kutunjukkan padamu." "Pergi saja," Jifei berkata dengan ringan. "Baiklah, sampai jumpa nanti." Saudara Long tidak peduli, dan dalam sekejap mata, pria itu telah menghilang di Hotel Longcheng. "Jifei, apakah kamu membiarkan Saudara Long pergi?" Su Piaomiao mengingatkan dengan cemas. Jifei mengangguk, "Hari ini aku berhutang budi pada Saudara Long, dan mulai sekarang kita impas." Meskipun dia tahu bahwa kakak Long merupakan saingan yang kuat, dan bahkan tahu bahwa orang tuanya bahkan lebih menakutkan, Jifei tidak menyesal dan dia tetap melakukannya dengan tegas. Hari ini, Saudara Long membantunya berakting dengan baik dan meraih kesuksesan, jadi dia tidak ingin berutang budi padanya. Tatapan mata Jifei tertuju pada wajah Ling Ruofeng. Pada saat ini, sebagian kebanggaan di wajah Ling Ruofeng telah tertahan, tetapi dia masih memandang rendah Jifei. Menurutnya, meskipun kekuatan bela diri Jifei meningkat, dia hanya setara dengan dirinya sendiri. Dia mempunyai begitu banyak ahli tingkat master di bawah komandonya, yang mana Jifei tidak dapat lawan sama sekali. Maka dia sangat percaya diri. "Ling Ruofeng, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan tentang wanita bernama Su Piaomiao ini atau bagaimana kau ingin mendapatkannya. Yang penting dia menyukaiku. Jadi aku ingin dia berada di sisiku dan aku ingin melindunginya.
Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap Su Piaomiao dengan tatapan penuh tekad di matanya. Hati Su Piaomiao tergerak dan matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Ji Fei, kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendominasi segalanya? Ling Ruofeng sangat marah. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengendalikan semuanya. Tetapi saya tahu bahwa keputusan saya hari ini sudah final dan tidak dapat diubah. Jika Anda tidak yakin, kita bisa bertarung di sini hari ini. Mendominasi, penghinaan, arogan, bahkan wajah Su Piaomiao yang berdiri di sampingnya dipenuhi air mata. Dia begitu tersentuh hingga tidak tahu harus berkata apa. Kau ingin bertarung denganku sampai mati, kan? Ling Ruofeng menatap air mata haru Su Piaomiao. Hatinya terasa sakit seperti ditusuk pisau. Dia menatap Ji Fei, berharap dia bisa membunuh Ji Fei. Terserah apa yang kau pikirkan, pokoknya, mulai sekarang di dunia persilatan negeri naga, hanya akan ada Ling Kong Su milikmu atau Long Tang milikku. Kau boleh memilih sendiri. Jawaban Ji Fei yang datar tanpa emosi membuat Ling Ruofeng merasa paru-parunya akan meledak. Ji Fei tidak punya keraguan sedikit pun dan hanya ingin melawannya sampai mati. Bahkan memberitahunya bahwa hanya satu dari Long Tang dan Ling Kongsu yang bisa eksis. Ini merupakan penghinaan bagi Ling Kongsu. Dia menatap Ji Fei selama beberapa menit dan mendapati bahwa dia masih tenang dan kalem. Jadi dia akhirnya menahan diri. Meskipun dia dapat mengandalkan teknik penyerapan bintang untuk meningkatkan kekuatan seni bela dirinya, Ji Fei di depannya memiliki Long San di belakangnya dan mampu menyerap energi spiritual dan energi naga milik Long San. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat, dan bahkan si Kouk Siong, yang sangat kuat, tidak dapat menahan serangan Ji Fei. Jika dia bertarung dengan Ji Fei di sini hari ini, dia akan kalah total. Berpikir bahwa Ji Fei masih kalah darinya dalam seni bela diri setelah meninggalkan Long San, dia memutuskan untuk menanggungnya. Mendengus, karena ini adalah masalah dunia seni bela diri. Mari kita selesaikan dengan kekerasan. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melindungi keluarga seni bela diri kuno ini. Tatapan dingin Ling Ruofeng menyapu wajah orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno ini, seperti serigala lapar yang menyapu domba. Banyak orang yang tergesa-gesa menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Ayo pergi, Ling Ruofeng mengatakannya dengan bangga, lalu berbalik dan pergi bersama anak buah Ling Kongsu. Semua orang di tempat kejadian menghela napas lega ketika mereka melihatnya memimpin anak buahnya pergi. Ling Ruofeng, di mata banyak orang, adalah dewa kematian, dan mereka semua merasa takut. Terutama mereka yang melihat rekan-rekannya terbunuh, dipenuhi dengan rasa takut dan teror dari lubuk hati mereka. Ji Fei mengetahui ketegangan dan ketakutan di hati setiap orang, dan menatap semua orang. Mulai sekarang, siapapun yang karakter dan kemampuannya cocok untuk Long Tang akan disambut untuk bergabung dengan kami. Long Tang bersedia berteman dengan semua keluarga seni bela diri kuno yang menjunjung tinggi keadilan. Orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno awalnya tercengang, tetapi kemudian wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Di masa lalu, Ling Kongsu adalah penguasa, dan kini Ji Fei adalah seorang teman, yang merupakan suatu sikap hormat. Berpikir tentang bagaimana Ji Fei tidak takut pada Ling Kongsu dan bahkan mengalahkan si Kouk Siong, dia langsung merasa bersemangat. Terima kasih, Tuan Ji Fei. Seni bela diri di dunia ini milik satu keluarga. Kemuliaan Balai Naga adalah karena kekuatan leluhurmu. Ini adalah kehormatanmu. Ji Fei menatap semua orang dan berkata dengan bangga. Mata semua orang berkaca-kaca dan penuh emosi. Tatapan Ji Fei sekarang diarahkan pada Tamamono Mae dan Huo Lei.
bagaimana Anda bisa sampai di sini secara kebetulan?" Perkataan si Kouk Siong berhasil menanamkan duri dalam hati Ji Fei. Bukannya dia berpikiran sempit, tapi Tamamono Mae menjaga Gunung Fuji di negara yang dan bahkan mencuri jiwa naga. Dia adalah musuhnya. Dan ketika dia tiba-tiba bersama dengan Huo Lei, si Kouk Siong berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjauh dari Huo Lei. Dia tahu bahwa ini pasti bukan tanpa alasan. Huo Lei tidak banyak berpikir, dan berkata sambil tersenyum, "Adik ini tiba-tiba menemukanku dan bertanya apakah aku mau datang, jadi aku datang." Ji Fei menatap Tamamono Mae. Tamamono Mae menatap Ji Fei dengan matanya yang menawan. Keduanya saling berpandangan, seolah-olah mereka berdua ingin melihat sesuatu dari mata masing-masing. Namun, semua orang tertawa pada akhirnya. Bab 1294 Pertempuran di Laut Utara. Li Ruosi dan yang lainnya tidak mengerti mengapa kedua orang itu tertawa. Huo Lei bahkan mengedipkan mata indahnya dan menatap Ji Fei. "Apakah kamu kenal saudari ini?" Saat dia menanyakan pertanyaan ini, dia merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah dia khawatir Ji Fei tertarik pada Tamamono Mae. "Apa yang harus aku lakukan jika aku jatuh cinta pada Tamamono Mae? Saya tidak memiliki kelebihan sama sekali, dan Tamamono Mae lebih menawan dan menggoda. Dia adalah tipe wanita yang bisa membuat pria tergila-gila dan memikat semua orang. Oleh karena itu, ia sangat iri dan bahkan cemburu pada kecantikan Tamamono Mae. Senyuman dapat menaklukkan suatu negara, bukankah itu saja?" Li Ruosi dan yang lainnya juga memandang Ji Fei, ingin mengetahui hubungan antara dia dan Tamamono Mae. Ji Fei akhirnya menahan kegembiraan di dalam hatinya. King Chang sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kemampuannya terlalu lemah untuk mengetahui lebih banyak. Terlebih lagi, dia baru saja bertatap muka dengan Tamamono Mae dan ingin melihat sesuatu dari matanya. Tetapi tiba-tiba dia kecewa dan tidak dapat melihat apapun. Bahkan mata Tamamono Mae sebening kolam air, tanpa keinginan atau pikiran jahat apapun. Inilah tipe wanita yang tidak akan dianggap musuh oleh siapapun. Memikirkan masa lalu dan pengalamannya, apa pentingnya pengalaman saya sendiri? Di hadapan Tamamono Mae, aku bukanlah apa-apa. Apa? Kamu tidak tertarik padaku karena kamu dikelilingi oleh banyak wanita cantik, kan? Tamamono Mae membuka mulutnya sendiri, menatap Ji Fei dan bertanya sambil tersenyum. Desir, semua orang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Apakah benar-benar ada cerita di baliknya? Ji Fei segera menggelengkan kepalanya. "Senior, Anda bercanda. Saya ingin mengucapkan terima kasih 2 kali atas bantuan Anda." "Oh, kenapa 2 kali? Tamamono Mae bertanya dengan cara yang menawan. Tampaknya setiap kalimat harus sepenuhnya menampilkan kecantikan wanita itu. "Jika bukan karena kemurahan hatimu waktu itu, aku tidak akan mampu mencapai tujuanku. Jika bukan karena bantuanmu kali ini, aku yakin Ling Ruofeng dan Kakak Long akan mengambil tindakan, terutama saat si Kouk Siong dan aku sedang pergi." Membuang, Tamamono Mae tiba-tiba tertawa manis. Ji Fei, aku rasa kamu cukup narsis." Matanya menyapu wajah Li Ruosi dan yang lainnya. "Tidakkah kalian merasa bahwa ada begitu banyak wanita cantik di sekitar kalian? Dan tampaknya setiap wanita tertarik pada kalian dan akan membantu kalian, bukan?" Ji Fei tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Tamamono Mae akan mengatakan hal seperti itu. Namun dia tetap tersenyum dan berkata, "Senior, kamu bercanda. Kamu telah menolongku. Lalu apakah kamu tahu mengapa aku harus membantumu?" Tamamono Mae bertanya, masih tersenyum. Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Tamamono Mae mengangguk. "Kurasa kau juga tidak tahu. Tapi alasan mengapa aku menyelamatkanmu sangatlah istimewa." "Oh,
Apa alasannya? Ji Fei menunjukkan rasa ingin tahu dan ingin tahu. Alasanku adalah membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ah, Ji Fei, Li Ruoxi dan yang lainnya berseru pada saat yang sama. Panggilan, tiba-tiba terdengar angin palem yang kencang. Ji Fei langsung merasakan tekanan luar biasa yang menimpanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan energi naga serta energi spiritual dalam tubuhnya mulai meledak keluar, dan dia menamparnya dengan sekuat tenaga. Ledakan, terdengar suara keras dari Hotel Longcheng, diikuti oleh serpihan puing yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di mana-mana, dan hotel itu pun runtuh total. Di bawah pengaruh kekuatan telapak tangan kedua orang itu, tidak ada kerikil yang dapat mendekati mereka. Bahkan beberapa di antara mereka yang mendekat, mereka langsung terbang menjauh. Tamamono-mae masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi tubuh Ji Fei sedang kacau. Dia baru saja mengalahkan si Kou Xiong dengan energi naga dan energi spiritualnya yang kuat, tetapi sekarang menghadapi Tamamono-mae, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali dan kalah berkeping-keping. Engah, akhirnya dia tidak dapat menahannya dan mengeluarkan seteguk darah. Ji Fei, Li Ruoxi dan Su Piaomiao bergegas maju dan mendukung Ji Fei bersama-sama. Tamamono-mae menggeleng, tampak sangat kecewa. Senior, mengapa kamu ingin menyakiti Ji Fei? Jika kamu menyakiti Ji Fei, kamu akan membunuhku. Huo Lei tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba menyerang Ji Fei, dan kesan baiknya terhadap Tamamono-mae lenyap dalam sekejap. Tamamono-mae menggelengkan kepalanya ke arah Ji Fei. Ji Fei, kamu masih terlalu lemah, kamu sama sekali bukan tandinganku. Batuk, 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 Ji Fei terbatuk 2 kali. Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan seniorku, aku hanya orang lemah. Meskipun Ji Fei sangat tidak rela dalam hatinya, dia memutuskan untuk menanggung penghinaan dan merendahkan hatinya agar dapat mengambil kembali jiwa naga di masa depan. Tamamono-mae jelas tidak menduga apa yang dia katakan. Menurut pemahamannya tentang Ji Fei, dia seharusnya sangat sombong dan bahkan berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia sangat kuat dan bahkan ingin membuktikan bahwa dia bisa mengalahkannya. Tanpa diduga, Ji Fei meremehkan dirinya sendiri. Mungkinkah si Kou Xiong tidak mengatakannya? Ada sedikit keraguan di mata Tamamono-mae. Apakah dia sedang menguji Ji Fei? Ingin tahu apa yang dikatakan si Kou Xiong. Senior, aku tahu kau sedang menguji seni bela diriku. Aku juga ingin membuat terobosan. Tetapi aku terlalu memanjakan diri dalam aktivitas seksual dan tidak cukup tekun berlatih. Aku sudah mulai mengalami kemunduran. Aku sangat malu. Ji Fei merendahkan dirinya sendiri lagi. Tamamono-mae menatap mata Ji Fei yang tulus, dan dia merasa benar-benar lega. Dia menatap Ji Fei dan tersenyum. Pria mana yang tidak menyukai wanita? Selain itu, wanita-wanita cantik di sekitarmu, belum lagi dirimu. Bahkan jika aku seorang wanita, aku akan sangat menyukainya. Oke, aku baru saja menguji seni bela dirimu. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Aku harap kamu bisa menjaga wanita-wanita ini dengan baik, terutama Huo Lei. Tamamono-mae sengaja berbicara dengan nada main-main di akhir, seolah-olah dia bersikap genit terhadap Ji Fei. Jangan khawatir, senior, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku akan menjadikan mereka semua wanitaku dan membiarkan mereka melahirkan anak untukku. Ji Fei hanya bisa menanggung semua itu. Haha. Bagus sekali. Kalau begitu, teruslah berusaha. Setelah Tamamono-mae selesai berbicara, tubuhnya melompat ke udara dan kemudian menghilang. Dia mengira Ji Fei benar-benar akan kecanduan alkohol dan seks. Engah, Ji Fei tiba-tiba rileks dan memuntahkan darah lagi. Suami, tuan-tuan, semua orang berseru dan bergegas maju untuk mendukung Ji Fei.
Kembali ke aula naga, Ji Fei mengatakan sesuatu dan kemudian jatuh pingsan. Long Meiying dan Qi Yuan bergegas maju untuk memeluk Ji Fei dan segera bergegas kembali ke Longtang. Li Ruoxi dan yang lainnya menunjukkan kecemasan di wajah mereka. Setelah mereka pergi, Ling Ruofeng keluar dari Hotel Longcheng. Dia tidak benar-benar pergi. Dia terus memperhatikan hubungan antara Ji Fei dan Tamamonomae. Dia merasa Tamamonomae tidak dapat dipahami. Sekarang setelah aku tahu pasti kita bukan lagi teman, aku sudah benar-benar melupakannya. Dia menatap salah satu penjaga dan berkata, "Qin-ke, tantang Ji Fei, mari kita sepakati untuk bertarung di Laut Utara dalam seminggu." Ya, setelah penjaga Qin-ke selesai berbicara, dia segera bergegas ke Longtang. "Haha, Ji Fei, lukamu belum sembuh selama seminggu. Jangankan terobosan, tunggu saja kematianmu." Setelah Ling Ruofeng selesai berbicara, dia menghilang. Di matanya, duel ini adalah kemenangan yang pasti. Bersambung.